Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babul birril walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat ataupun meninggal dunia. Ikhwatiddin, dalam bab ini mengisyaratkan pada kita bahwasanya ternyata seorang anak di saat dia diperintahkan oleh syariat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ternyata itu tidak hanya di saat mereka masih hidup. Bahkan kewajiban tersebut tetap ada sampai mereka berdua meninggal dunia, hingga sampai mereka berada di alam barzakh. Hanya saja tentunya berbeda bakti kita kepada kedua orang tua di saat dia masih hidup dengan bakti kita kepada kedua orang tua di saat mereka berdua sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Karena ini terkait dengan meninggal dunia, berarti orang tua kita sudah berpindah dari alam nyata ke alam barzakh, ke alam gaib, di mana kita tidak mengetahui apa saja yang bermanfaat untuk orang tua kita atau apa saja yang dikategorikan berbakti kepada kedua orang tua, kecuali apa saja yang diinformasikan oleh Allah. Artinya tutorialnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa merekayasa. Dalam hal ini kita tidak bisa mengada-ngada, mengkira-kira, karena mereka sudah berada di alam gaib, di alam barzakh. Sementara tidak seorang pun di antara kita yang pernah berpengalaman masuk ke alam barzakh, lantas dia hidup lagi menceritakannya kepada orang-orang yang masih hidup dalam sebuah talk show. Tidak ada satupun, ikhwatiddin. Iya, bahkan seorang nabi pun tidak ada. Yang sudah meninggal ya meninggal. Tidak ada dia kembali ke dunia, apalagi menceritakan pengalamannya di saat malaikat maut mencabut nyawanya, kemudian dia dimasukkan ke liang kubur, kemudian dia ditanya oleh mungkar nangkir, diceritakan semua kisah-kisahnya, sampai dia dimartil dengan martil yang kalau dimartil dipukulkan ke gunung Sibaya bisa hancur gunung Sibaya. Gak ada diceritakan. Kenapa? Karena belum ada seorang pun yang berpengalaman seperti itu, ikhwatiddin. Jadi kalaupun ada kejadian-kejadian alam barzakh, kejadian-kejadian di alam kubur,
Taunya kita itu pun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kondisi orang-orang alam barzakh. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan yang kepingin kembali ke dunia pun, dia orang yang soleh, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu-satunya mereka yang sudah melihat ganjaran mereka di akhirat, yaitu surga, tapi mereka tetap kepingin balik ke dunia. Mereka lah satu-satunya. Yang lain yang sudah melihat surga nggak mau balik ke dunia. Tapi yang ini walaupun sudah tahu tempatnya di surga, sudah melihat surga, tapi mereka tetap ingin balik ke dunia. Siapa itu? Siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ketika dia sudah melihat bagaimana keutamaan mati syuhada, mati syahid, dia lihat sudah ada tempatnya di surga. Dia sudah melihat surga, namun tetap kembali minta kepada Allah, ya Allah hidupkan lagi aku supaya aku bisa berperang kembali, mati lagi, hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Selain mereka tidak, yang sudah melihat surga nggak teringat lagi orang rumahnya, nggak teringat lagi anak istrinya. Orang dia sudah melihat yang lebih apa? Yang lebih cantik, yang lebih menarik, bidadari yang memanggil dia, bang, bang. Mana teringat lagi dia orang rumahnya, ikhwatiddin. Makanya ikhwatiddin, barang siapa mengatakan orang yang sudah meninggal balik lagi dia ke dunianya di hari ketiga, ketujuh, ke-1000, ke-100, itu perlu dalil. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Ya kalau dia sempat diberi untuk balik ke dunia, imma dia itu mendapat hukuman alam barzakh, berarti sementara libur dulu lah azabnya kan. Malaikat libur dulu sebentar mau nengok anak istri, udah rindu, nggak mungkin. Atau dia orang soleh, sudah melihat surga, mencium aroma surga, melihat para bidadari yang disiapkan Allah untuk dia, nggak mungkin juga dia teringat lagi orang rumahnya. Itu ikhwatiddin. Jadi itulah dia. Makanya dalam masalah ini, ya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, ini hanya tutorialnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuat sebuah mendeskripsi atau membuat sebuah job list atau apalah namanya, bagaimana caranya, nggak bisa kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, turfa'u lil maiti ba'da mauti darajatuhu, bahwasanya nanti di hari kiamat bahwa mayat, si jenazah atau mayat akan diangkat derajatnya di hari kiamat. Fayaqulu, lantas dia berkata, ay Rabb, wahai Rabb, ayyu syai'in hadhihi, kenapa kok seperti ini? Artinya, ya Allah, kenapa kok aku mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini? Kalau bahasa kita, perasaanku nggak sepertinya nggak seperti inilah saya, begitu. Nggak soleh-soleh seperti inilah. Tapi kok saya mendapatkan ganjaran surga yang sangat tinggi. Kenapa ini? Apa yang telah saya buat sampai seperti ini? Jadi orang tersebut sendiri nggak percaya akan derajat yang Allah tinggikan untuk dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqalu waladuka istaghfara laka. Itu dikarenakan anakmu telah memintakan ampun untukmu. Sudah kelewatan ya, lompat. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini, ya, di sini artinya bahwa orang tua, ya,
Jadi orang tua kita, dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan doa anak-anaknya. Makanya ikhwatiddin, salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua, jangan lupa mendoakan orang tua, mintakan ampun kepada orang tua. Di antaranya doa yang sangat terkenal, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi aku sejak kecil. Jadi di sini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah, ya, agar Allah mengasihani orang tua kita seperti dia mengasihani kita sejak kecil. Ini merupakan doa ikhwatiddin untuk orang tua. Jangan lupakan doa ini di setiap doa kita. Ya, jangan lupakan doa ini di setiap doa kita. Dan doa ini akan semakin mustajab apabila kita ucapkan di tempat-tempat yang mustajab atau di waktu-waktu yang mustajab, atau dengan hati yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar doa tapi hatinya entah kemana, karena doanya doa rutin, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin ya rabbal alamin. Begitu. Itu kan doa yang sangat lancar. Kita nggak perlu mikir lagi itu. Kalau sudah Rabbighfir Rabbana atina, udah itu udah langsung set printnya klik langsung. Nggak perlu mikir-mikir lagi. Kenapa? Ini doa sudah lama kita hafal. Makanya lisan kita berbicara doa, Rabbighfirli wa li walidayya, lisan kita ngomong, tapi pikiran kita entah kemana. Itu ikhwatiddin, qalbin lahin. Allah nggak akan mengabulkan doa orang yang qalbin lahin, yang dia berdoa tapi hatinya entah kemana, nggak sungguh-sungguh. Itu ikhwatiddin. Karena salah satu doa, adab doa ya sungguh-sungguh berdoa, meminta. Namanya juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin sungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka Allah akan lebih mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita minta tak sungguh-sungguh, macam tak perlu dia, macam nggak ingin. Seperti kalau kita meminta kepada orang tua, Pak, minta duit lah, ya Pak ya, ya udahlah kalau nggak apa-apa. Ikhwatiddin, pastilah kita akan mengatakan ini anak kurang ajar, minta nggak sungguh-sungguh. Coba kita lihat ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, orang yang sungguh-sungguh, anak yang minta sungguh-sungguh itu umumnya dapat. Ya, Pak, minta duit berapa nak? 5.000 aja, banyak kali. Langsung dia guling-guling, ya kan? Langsung guling-guling. Kadang-kadang anak-anak itu melihat momen yang paling tepat, yaitu di saat datang tamu. Biasanya nggak ada tamu, mintanya 1.000, datang tamu naik 5.000. Pak, minta duit berapa nak? 5.000. Ayo mak, 5.000. Guling. Ngancam. Ya. Jadi hafidin rahimanallahu wa iyyakum, artinya sungguh-sungguh. Nah, ketika kita minta kepada Allah, sungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatiddin, jangan lupakan orang tua kita di setiap doa kita. Jangan lupakan. Ingat ikhwatiddin, kita juga bakal punya anak. Apa yang kita perlakukan untuk orang tua kita, anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang tua sejak dini harus sudah mengajarkan amalan soleh kepada anak-anaknya. Dari kecil ajarkan dia doa, dari kecil ajarkan dia sholat, dari kecil ajarkan dia zikir, baca Quran. Ajarkan ikhwatiddin, supaya apa? Supaya dia nanti mendoakan kita, dia bisa mendoakan kita di saat kita meninggal dunia. Ikhwatiddin, teringat dia dengan kita di saat kita sudah meninggal dunia. Setiap doa yang dia panjatkan,
setiap kata yang dia gulirkan dalam lisannya itu akan membentur dan akan menggoyang aras sampai kepada orang tuanya. Itu doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh itu ikhwatiddin tidak bisa sekedar soleh. Udah Ustadz, begitu kekah ku kasih namanya dia soleh. Sudah. Bahkan bukannya sekedar soleh Ustadz, Muhammad soleh. Wih. Bukan hanya itu Ustadz, Muhammad Isa Yakub Ibrahim Yahya soleh. Borong dia. Ikhwatiddin, memang nama yang baik bagus dalam Islam. Tapi sekedar nama itu belum cukup, harus melalui pendidikan yang baik. Jadi orang tua yang benar-benar memperhatikan kesolehan anaknya, ternyata dia mendapat memetik hasilnya tidak hanya ketika dia masih hidup, bahkan ketika dia sudah meninggal sampai akhirat, ketika dia bertemu dengan Allah. Kamu Firdaus, surga Firdaus. Hah? Firdaus? Dalam hatinya, awak kira awak tingkat 1 aja. Kirain di emper-emperan surga. Begitulah kira-kira. Terkejut. Ya Allah, Firdaus. Gak salah ini. Gak salah ini. Kok Firdaus? Iya, dikarenakan doa anakmu. Masya Allah. Itu yang punya anak. Yang gak punya anak gimana? Gimana punya anak, nikah aja belum. Makanya cepat ikhwatiddin. Konon kabarnya mau kiamat nih hari. Ada yang bilang 2019 udah mulai musim paceklik. Ayo cepat nikah. Itu dia. Nanti kalau sudah musim paceklik, udah nggak ada air, mau mandi susah. Repot jadinya. Siapa yang mengatakan begitu? 2019 sudah mulai musim kemarau. Tapi begitulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi segerakan ya. Antum yang sudah layak menikah, segera nikah. Ya, supaya nikah, anak, ada punya anak, kemudian dididik dia soleh, begitu. Meninggal kita ada generasinya. Ini belum menikah, meninggal. Coba siapa yang doakan? Kawan Ustadz, beda doa kawan dengan doa anak yang soleh. Ya, ada si Ustadz, pacar saya, pacar mana makbul doanya? Orang ikatannya ikatan haram. Jadi ikhwatiddin segera. Ini saya anjurkan kepada antum para pemuda segera. Ya, karena data akhwat sudah hampir 100 yang masuk ke samara kita. Jadi perlu para pahlawan-pahlawan untuk menyelamatkan para akhwat. Itu dia, ya. Karena sampai saat ini maunya one by one masih. Enggak mau one by two, enggak mau udah. Taib ikhwatiddin rahimanallahu yakum, itulah dia. Jadi artinya bahwa anak itu senantiasa mendoakan. Tapi sebagaimana saya ulang ikhwatiddin, bahwasanya anak itu tidak jadi begitu saja. Tiba-tiba dia mendoakan orang tuanya, enggak begitu. Tapi atas didikan orang tua. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini Syekh Al-Uwaisyah, salah seorang murid Al-Albani, mengatakan bahwasanya wa fihi hathu ala birrul walidain ba'da mautihima. Ini menunjukkan bahwasanya dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun setelah mereka meninggal. Bistighfari wad du'a, dengan memohonkan ampun dan doa. Wa fi tarbiyatul abna ala ta'atin. Ini juga hadis ini menunjukkan yaitu hathu, yaitu dorongan seorang itu agar mendidik anaknya untuk mentaati Allah hatta yantafi'a bihim al-aba wal ummahat, sehingga ibu dan bapaknya bisa bermanfaat, sehingga ketaatan si anak itu bermanfaat untuk anak, untuk orang tuanya. An Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna inda Abi Hurairah lailatan faqala, ketika kami nginep ataupun bermalam di rumah Abi Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah berkata dalam doanya, Allahumma ighfir li Abi Hurairah, ya Allah ampunilah Abi Hurairah, ampunilah dosa Abu Hurairah, wali ummi, dan ampunnya juga dosa ibuku, wali man istaghfara lahuma,
dan ampuni juga orang-orang yang memohonkan ampun untuk mereka berdua. Ya, jadi isi doa Abu Hurairah, ya Allah ampunlah dosaku dan dosa ibuku dan dosa orang yang memintakan ampun untukku dan ibuku. Jadi Abu Hurairah mendoakan 3. Abu Hurairah mendoakan 3. Pertama untuk dirinya, yang kedua untuk ibunya, yang ketiga setiap orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Itu ikhwatiddin. Kemudian berkata Muhammad bin Sirin, karena kan mereka yang singgah di rumah Abi Hurairah. Apa kata Muhammad bin Sirin? Fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Sejak itu kami memohonkan ampun, istighfar untuk Abu Hurairah dan ibunya, supaya kami termasuk dalam doa Abu Hurairah. Jadi kalau antum mau masuk dalam doa Abu Hurairah, doakan Abu Hurairah dan ibunya. Ya Allah, ampuni dosa Abu Hurairah dan ibunya. Otomatis antum termasuk dalam doanya Abu Hurairah. Itu ikhwatiddin. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini intinya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mendoakan ibunya. Tapi Allahu alam, dari kisah-kisah yang ada selalu yang disebutkan itu ibu. Ayahnya nggak tahu. Apakah ayahnya masih kafir? Allahu alam bissawab. Tapi dari kisah-kisah ada banyak hadis yang telah kita lewat ya di Adabul Mufrad, itu yang disebut ibunya. Demikian ikhwatiddin. Taib, kemudian masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang hamba meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Artinya yang 3 hal ini yang membuat amalannya terus mengalir. Selebihnya putus. Apa itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmi yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya seluruh amalan seseorang itu akan terputus kecuali 3. Amalan anak seseorang akan putus, amalannya, pahalanya akan putus kecuali 3. Tapi sebenarnya ikhwatiddin ada hal-hal lain selain yang 3 ini yang bermanfaat bagi orang-orang muslim yang sudah meninggal. Nanti akan kita jelaskan. Tapi dalam hadis ini menyebutkan hanya 3. Yang pertama yaitu sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini ikhwatiddin, dia bersedekah tapi pahalanya jariyah, mengalir. Bagaimana bedanya dengan sedekah tidak jariyah? Misalnya antum bersedekah misalnya memberikan makanan untuk fakir miskin. Memberikan makanan untuk fakir miskin, maka antum berpahala, tapi itu makanan sekali santap habis. Ya, sekali santap habis. Kalau sudah habis pahalanya. Artinya nggak mengalir lagi. Sedekahnya hanya sedekah pada makanan saja. Apalagi antum ngasih uang, memberikan uang kepada fakir miskin, dibelikannya pakaian, dipakainya lah, usang pakaiannya, habis sudah. Antum beri apa lagi? Belikan ya apa saja, sedekah yang tidak mengalir. Adapun sedekah yang mengalir ikhwatiddin yang terus bermanfaat bagi kaum muslimin. Seperti apa? Dia berada di suatu tempat yang tidak ada air bersihnya, maka dia burkan sumur di tempat tersebut sehingga penduduk dapat menggunakan air bersih. Ya, air bersih.
digunakan untuk wudu, digunakan untuk minum, digunakan untuk mandi, maka selama air ini dipergunakan oleh penduduk, maka tetap mengalir pahalanya. Atau seorang yang membangun madrasah, ya, di mana kalau sudah dia bangun madrasah, ini wakaf, ini madrasah tidak boleh lagi diperjualbelikan, terhenti. Wakaf itu artinya wakofa, terhenti sampai di situ, tidak boleh diperjualbelikan. Dah, maka bentuk madrasah digunakan oleh murid kaum muslimin. Selama itu masih digunakan terus, maka terus mengalir pahala orang yang membangunnya. Muncul pertanyaan, seorang membangun masjid yang kecil, membangun masjid kecil dari papan, dari nol. Akhirnya awalnya hanya ada imam plus muadzin plus qomat plus makmum sekalian. Dia semua yang adzan. Bisa adzan qomat dia, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tengok belum juga datang. Dah, Allahu akbar. Udah, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dia harapannya begitu assalamualaikum warahmatullahi, ada yang dibawa belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata jin yang ada. Enggak ada orang belakang. Udah. Masjid dibangun. Terus hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya ada setelah muncul 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya penuh tuh masjid, tak cukup lagi masjidnya. Maka BKM pun berupaya untuk membongkar masjid lama, membuat masjid baru. Muncul pertanyaan, terus yang membuat masjid lama habis pahalanya, berhenti. Kenapa? Masjidnya sudah dibongkar. Gimana jadinya? Nah, udah habis kan? Masjid lama sudah dibongkar. Yang lama megah, masya Allah. Seperti masjid Usu ini. Yang depan udah dibongkar, ganti. Terus yang mewakafkan tanah, mewakafkan masjid uangnya untuk bangun masjid yang lama itu gimana jadinya? Apakah masih tidak mengalir? Jawabannya iya. Mengapa ikhwatiddin? Masjid yang baru itu kan terbangun dikarenakan adanya masjid yang lama. Karena dia sudah ramai, gak mencukupin. Itulah modal masjid yang lama. Sehingga dengan masjid yang lama itulah mereka punya modal untuk bangun masjid yang baru. Coba dia baru bangun, tiba-tiba mau bangun masjid yang baru, siapa yang berinfak? Mana jemaahnya? Jadi ikhwatiddin, masjid yang lama juga, pembangun masjid yang lama juga terus mendapatkan sedekah jariyahnya. Itu sedekah yang jariyah. Demikian ikhwatiddin. Sampai meninggal pun dia tetap mengalir pahalanya. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Apa saja yang ilmu yang bermanfaat ikhwatiddin antum ajarkan, terutama ilmu agama. Ya, maupun ilmu umum juga termasuk, asalkan bermanfaat untuk orang yang antum ajarkan. Di antaranya yang terbaik yaitu Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika seseorang mengajarkan seorang anak huruf hijaiyah sampai selesai, habis itu berhenti. Kemudian si anak belajar lagi ke guru yang lain untuk menyambung-nyambung huruf. Maka guru yang pertama akan mendapatkan pahala setiap huruf yang dibacakan oleh si anak. Karena anak itu mengetahui hurufnya melalui si guru. Makanya kalaupun si anak sudah menjadi doktor, jangan sombong dengan guru iqra-nya. Jangan dikatakan, alah guru iqra aja. Ingat, yang mengajarkan huruf hijaiyah dia. Anda nggak bisa jadi doktor syariat, apalagi usuluddin, kalau nggak dia ajarkan hijaiyah. Dari mana taunya huruf hijaiyah? Dia baca huruf buku gundul, botak dan apa-apanya sama saja. Kalau nggak tahu dia dari awal huruf hijaiyah, gimana dia baca bukunya? Makanya ikhwatiddin, seorang guru tetap guru. Kemudian ada yang nggak mengajarkan huruf, tapi mulai mengajarkan bunyinya. A tambah ba, a ba, gitu. Ya, kalau dahulu kan cara membacanya
alif da te alif bawah i, alif depan u a i u. Yang pernah mengalami itu usianya sudah 35. Iya. Kalau yang a, ba, ikro itu berarti di bawah 30. Itu Khafidin. Anakum, ainakum itu kan. Demikian Khafidin. Ada yang merasakan itu udah? Antum merasakan itu? Enggak kan? Enggak kan? Udah juga? Berarti udah 40 antum. Demikian Khafidin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ikhwafiddin, anak yang dimaksud itu anak kandung, bukan anak angkat dan juga bukan anak didik. Ya, anak yang dimaksud di sini anak kandung. Banyak yang mengartikan anak di sini yang penting punya anak, yang penting anak. Kan di sini dikatakan anak. Ya, anak. Berarti kalau kita mengajarkan anak-anak yang bukan anak kita, mereka mendoakan kita, ya termasuk? Enggak termasuk. Memang kalau kita artikan walad soleh itu pakai letter bahasa Indonesia, artinya ya anak, semua anak. Selama dia anak-anak, maka yang soleh mendoakan dia, berarti dia kena, ya kan? Sekarang permasalahannya ikhwatiddin, kalau bapak-bapak yang soleh gimana? Mendoakan kita. Kita ngajarkan bapak-bapak itu kebaikan, solehlah bapak itu, didoakannya kita, termasuk nggak dalam ini? Di sini. Kalau kita katakan semua anak, yang penting dia soleh, termasuk, berarti bapak-bapak yang soleh yang mendoakan kita, nggak termasuk. Hanya kaitannya antara anak dan bapak-bapak. Makanya ikhwatiddin, yang dimaksud dengan anak di sini anak kandung. Walaupun dia sudah bapak-bapak, dia soleh, termasuk anak bagi si orang tua. Itu ikhwatiddin. Ingat ya, anak yang dimaksud adalah anak kandung. Anak tiri enggak? Oh, jadi kalau anak tiri mendoakan kita, Ustaz gimana? Kalau anak-anak yang lain mendoakan kita, Ustaz gimana? Bisa. Seluruh doa kaum muslimin itu bisa bermanfaat kalau dia mendoakan kita. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan mereka-mereka yang datang setelah itu, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang sebelum kami beriman, lebih dahulu daripada kami berimannya. Jadi ikhwatiddin boleh masuk. Oleh karena itu, seluruh doa salat jenazah isinya doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afa'am, dan seterusnya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Seterusnya, itu semua kan doa kaum muslimin untuk si mayit, artinya nyambung. Jadi doa kerabat, doa kaum muslimin, anak-anak maupun bapak-bapak itu bermanfaat untuk si mayit. Tapi yang ini, hadis ini itu anak kandung. Ya, anak kandung, bukan yang lainnya. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud hadis itu anak kandung. Ada yang mengatakan, Ustadz, terus gimana nasib kalau ada orang tua, suami istri gak punya anak? Gak punya anak, terus gimana? Berarti gak dapatlah fadilah doa anak yang soleh. Nah, gimana ikhwatiddin? Kasihan kali lah ya, dia gak ada punya anak dan gak ada yang mendoakan. Ikhwatiddin, Rasulullah menyebutkan 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dia nggak punya anak yang soleh. Dia nggak punya anak yang soleh. Biaya untuk mendidik anak yang soleh itu sumbangkan jadi wakaf. Dia dapat sedekah jariyah. Waktu yang dia gunakan seharusnya untuk mendidik anak yang soleh, karena dia nggak punya anak, gunakan untuk mengajarkan anak yang lain ilmu yang bermanfaat, sehingga dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya 1, 3. Gak ada 1, masih ada 2 lagi. Demikian ikhwatiddin. Ya, tentunya orang yang mendidik anak yang soleh perlu biaya, ya kan? Perlu waktu. Dia gak ada punya anak soleh, berarti waktunya digunakan untuk yang lain. Biayanya gunakan untuk yang lain, yaitu untuk yang ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Demikian ikhwatiddin.
Ini jangan, anak tidak punya. Sedekah enggak, karena pelitnya luar biasa. Kemudian apa lagi? Mengajarkan ilmu manfaat tidak. Dia mengajarkan bagaimana cara maling ayam. Dari mana dia dapat sedekah amalan jariahnya? Itulah ikhwatiddin. Sayang kan? Makanya ikhwatiddin, Allah itu ya adil untuk hamba-hambanya. Itulah ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Dan memang saya mendengar pertanyaan ini bukan sekali dua kali. Kasihanlah Ustaz ya bagi yang nggak punya anak. Kenapa harus kasihan? Ya, dia punya peluang untuk apa namanya? Untuk mendidik anak orang lain, memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwatiddin. Ya kalau dia punya anak 5, tentu kan tersita waktunya. Nah, waktu yang itu karena dia nggak punya anak, gunakan untuk yang lain, mendidik anak-anak kaum muslimin. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ustadz, apakah kita perlu mendengar pendapat ulama kontemporer sementara Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya semakin mendekat akhir zaman banyak sekali bermunculan ulama yang jahil? Ikhwatiddin, masalahnya bukan kontemporer nggak kontemporer. Masalahnya yaitu apakah dia seorang alim yang mengikuti manhaj salaf apakah tidak. Itu ikhwatiddin, itu yang terpenting. Karena para ulama itu tetap ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu hadhil ummati dhahirina 'anil la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'anil haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Bahwasanya akan senantiasa ada di kalangan umatku ini sekelompok orang yang mengibarkan bendera kebenaran yang tidak akan memudaratkan mereka siapapun, mau dihina orang mau apa nggak bermudarat, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, dia kematian. Jadi para ulama itu tetap ada. Makanya ikhwatiddin dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya di setiap 100 tahun akan ada mujaddid, pembaharu. Pembaharu di sini bukan datang dengan Islam yang baru, enggak, mengembalikan kemurnian Islam. Mengembalikan kemurnian Islam. Jadi yang terpenting bukan kontemporer tak kontemporernya, yang terpenting adalah bagaimana manhaj dia apakah sesuai dengan manhaj para ulama-ulama terdahulu. Kalau tidak ikhwatiddin akan berubah, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Disesuaikan dengan selera publik. Tinggal request, pesan sponsor. Akhirnya apa ikhwatiddin? Walaupun para ulama madhab yang 4 mengharamkan musik, dia berfatwa halal thayyibah. Asalkan musiknya islami. Entah kapan musik masuk Islam. Gak pernah ada musik itu mu'allaf. Gak pernah ada musik islami. Tidak pernah ikhwatiddin, karena diharamkan. Apa pernah daging babi islami? Enggak pernah. Khamar ini khamar islami ini. Loh, dari mana? Dari kurma ini. Memang kenapa berbeda dari kurma? Ya. Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak ada. Karena apa? Karena jelas-jelas Rasulullah mengatakan haram. Begitu ikhwatiddin. Kalau tidak, masya Allah, apalagi kalau sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai alim dan dia mendapatkan syariat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu mengampuni dosa orang-orang yang mulutnya bau kopi. La ilaha illallah. Memang kapan muncul kopi? Untung enggak dia katakan yang mulutnya bau teh tarik. Gitu ikhwatiddin. Dari mana datangnya ini ikhwatiddin? Ya, sekarang mulai banyak ikhwatiddin, masya Allah. Mungkin karena bebasnya media sosial, akhirnya masing-masing mengupload pemahamannya sendiri-sendiri yang nggak jelas itu ikhwatiddin. Perhatikan,
Ada yang mengatakan dia selalu diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesana kemari dia diiringi Rasulullah SAW. Kalau dia berbuat maksiat, nah, tahu nggak kalian kenapa aku nggak mau jadi? Rasulullah di sampingku. Masya Allah. Coba lah ikhwatiddin. Itulah dia. Ya. Jadi ada standarnya, ya. Ustadz, apakah ada dalil atau sampaikah doa kita apabila kita mengirim doa Al-Fatihah ke orang tua sudah meninggal? Ikhwatiddin, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah manusia mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia usahakan sendiri. Apa yang sudah dia usahakan sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Wal waladu min kasbihi. Dan anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Oleh karena itu, apabila seorang anak berbuat baik, soleh dia, maka secara otomatis orang tuanya mendapat andil pahala anaknya dengan tidak mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Salat anaknya orang tua dapat, zakat anaknya orang tua dapat, umroh anaknya orang tua dapat, haji anaknya orang tua dapat, sedekah anaknya orang tua dapat. Jadi ikhwatiddin tak perlu dikirim-kirim, sudah otomatis. Kenapa? Karena anak termasuk hasil usaha orang tua. Terus kalau ada yang bertanya, tapi Ustadz, ini emaknya ketika nikah dulu, habis nikah, hamil emaknya, bapaknya pergi merantau, kemudian tak pulang-pulang sampai anaknya besar. Orang tua, ibunya lah yang mendidiknya sampai dia menjadi seorang alim ulama soleh. Terus bapaknya gimana? Kalau anaknya sholat, bapaknya nggak pernah ngajari anaknya sholat. Ketika anaknya sholat, apakah si bapak yang nggak jelas tujuannya, nggak pernah dia entah di mana dia, kalaupun dia meninggal, nggak tahu di mana pusaranya, kalaupun dia masih hidup, nggak tahu di mana rimbanya, apakah dapat juga pahala anaknya? Gimana? Hah? Dapat. Ya, dapat. Kan dia sudah punya bibit bapaknya itu. Terus, kalau tanpa bibit bapaknya bisa anak muncul? Enggak kan? Oh, kalau gitu enak kali lesat ya kami kaum laki-laki ya. Tinggal taruh bibit aja di mana-mana. Gitu. Ikhwatiddin berdosa. Iya, dia dapat. Tapi dia berdosa karena tidak bertanggung jawab. Terus sama dengan ibunya. Ya beda deh ikhwatiddin. Seorang yang sekedar menitipkan bibit dengan seorang yang menyemai, memelihara, mendidik sampai soleh, tentu beda ikhwatiddin. Si ibu dapat dua, yaitu dia sebagai orang tua, dia juga sebagai pendidik ilmu yang bermanfaat. Jangan-jangan dapat tiga. Dia usahakan hasil usaha dia berikan kepada si anak untuk untuk madrasahnya, uang pesantrennya, sehingga si anak menjadi orang alim, uang si ibu jadi sedekah jariyah. Itu ikhwatiddin. Sementara si bapak hanya mendapat hasilnya yang satu. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi tidak perlu dipakai kirim ila hadratul Mustafa Al-Fatihah wa khususan ila walidi Tukijo Al-Fatihah. Tidak perlu ikhwatiddin. Ya. Adapun kalau kita memang mau mengirim pahala juga, harus yang ada dalilnya. Karena yang menyampaikan pahala kita ke orang tua kita siapa? Kan Allah yang menyampaikan, bukan kita. Iya kan? Makanya lihat dalil ada enggak. Di antaranya boleh berupa sedekah. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal. Kalau aku berinfak untuk orang tuaku, apakah itu bermanfaat?" Kata Rasulullah, "Ya." Jadi kalau anak bersedekah untuk orang tuanya bermanfaat. Boleh. Demikian juga kalau anaknya, orang tuanya, "Ya Rasulullah, orang tuaku kalau
dia tiba-tiba meninggal. Sebenarnya kalau dia sempat ngomong dia akan haji, bolehkah aku hajikan untuk dia? Rasulullah katakan iya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus bagaimana kalau baca Al-Quran? Ikhwafiddin, mengirimkan bacaan Al-Quran tidak ada dalilnya yang sahih, yang dari anak, apalagi dari orang lain. Meninggal orang tuanya, kemudian si anak takut baca Quran karena di kuburan. Dicarilah orang yang memang spesialis baca Quran di kuburan. Kan ada sewanya 30 juz. Berapa juta? Ustaz, 8 juta lah. Ustaz, tinggi kali pasarannya. Pasarnya kan cuma 5 juta Ustaz. Udahlah. Akhirnya tawar menawar dapatlah 6 juta. Udah 6 juta, Pak Ustaz kan mikir kalau sendiri lumayan juga kan. Sendirian mendingan rame-rame begitu. Jadi gotong royong 3 orang ustaz. 10 juz 10 juz 10 juz. 6 bagi 3 berapa? 2 juta. 2 juta kan bisa 1 malam selesai. 1 hari 1 malam. Itu ikhwafiddin. Gak ada pahalanya itu. Karena apa? Dari awal sudah pakai transaksi. Ya. Misalnya ini, ada seorang mau baca Quran. Saya baca Quran ini, siapa yang mau bayar? Kalau nggak aku baca Quran, nggak mau aku baca. Begitu. Ya jelas nggak ada pahalanya, dikarenakan apa? Karena tujuan awalnya sudah dunia. Jadi apa yang harus dikirimkan, dan itu juga nggak ada pahala. Sedangkan anak saja tidak ada dalilnya dengan cara mengirimkan bacaan Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Bagaimana adab mendoakan ketika ibu kita sudah meninggal? Apakah kita boleh memintakan ampun kepada Allah terhadap dosanya di mana dia meninggal belum mengenal sunnah? Iya, selama dia masih muslimah tetap doakan, walaupun dia belum mengenal sunnah. Jadi jangan ada di antara antum yang berpikir kalau belum kenal sunnah berarti belum Islam. Jangan, ya, jangan. Selama dia muslim, maka doa tetap bermanfaat. Ustadz, kenapa memberi makan bukan termasuk zakat jariyah? Bukankah dari makanan tersebut dapat menjadi bagian dari tubuh? Iya. Sekarang siapa yang memastikan hidung saya ini tumbuhnya dari sedekah antum loh gitu? Kan nggak bisa. Iya kalau ada nutrisarinya, kalau dia semua jadi ampas gimana? Demikian. Ya kalau ada nutrinya, kalau enggak gimana? Kalau ada nutrisinya. Demikian. Jadi untuk makan tidak termasuk sedekah jariyah, karena dia habis. Kalau antum katakan enggak habis, ya itu kan hukum kekekalan energi kan? Kan kata siapa yang mengatakan? Newton. Siapa yang mengatakan hukum kekekalan energi? Bahwasanya energi itu tidak akan pernah punah, hanya dia berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Antum nggak pernah makan bangku sekolah? Kan ada kan hukum kekekalan energi fisika, ya. Dan ini ikhwafiddin keliru, nggak ada di dunia ini yang kekal. Saya sudah berhijrah tapi saya sering nonton film porno. A'udzubillah. Dan masih melaksanakan perbuatan maksiat. Bagaimana? Segera bertaubat. Antum bukan hijrah namanya. Itu belum hijrah, masih coba-coba. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhan. Jadi hijrah itu tidak hanya ditandai dengan jenggot. Saya sudah hijrah. Kok iya? Iya kan? Jenggot panjang kan? Bukan hanya itu, bukan hanya dengan cingkrang, tapi dengan ibadah, akhlak, dan menjauhkan berbagai macam kemaksiatan. Itulah hijrah ikhwafiddin. Hijrah tidak ada lagi dari Makkah ke Madinah, tapi hijrah dari kemaksiatan kepada kesolehan. Itulah hijrah. Yang dari akhwat mana kotaknya? Nggak ada ya? Mana? Mana? Oh, nggak pakai kotak. Bolehkah merapikan atau memotong janggot sebagian agar terlihat rapi berkaitan akan interview kerja di satu perusahaan? Ikhwafiddin, para ulama kita sepakat kalau jenggot itu wajib.
Kalau sekedar antum untuk cari makan, potong jenggot, mendingan antum cari kerjaan yang lain. Yang ngasih makan itu Allah, bukan perusahaan, bukan rumah sakit, bukan apapun. Tetapi kalau antum goyang juga, ya istighfar, bukan boleh. Ya, ya Allah, saya goyang dalam masalah ini, ya Allah, ampuni ya Allah, begitu. Tetap berdosa, tapi minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun Ustaz, aman. Ya gimana aman? Ya kalau diampuni, kalau enggak tahan sendiri. Begitu ikhwatiddin. Maaf Ustaz. Iya, saya maafkan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara akidah Asy'ariyah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Asy'ariyah, namanya juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dari Asy'ari, penisbatannya kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari, dan ibunya menikah dengan Al-Jubba'i, dan itu adalah Mu'tazili. Kemudian Abul Hasan al-Asy'ari meletakkan pemikiran akidah, karena dia Abul Hasan al-Asy'ari, jadilah akidah yang dia tetapkan itu menjadi al-Asy'ariyah, jamaknya al-Asy'ariyah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah hanya 7 saja. Ya, hanya 7. Al-kalam, as-sama', berbicara, mendengar, al-basar, kemudian iradah, kehendak, qudrah, kemudian apa lagi? Ada 7. Selebihnya enggak. Kenapa yang lain tidak ditetapkan? Karena tidak bisa diterima oleh akal. Jadi lagi-lagi dia menyatakan pakai akal. Seperti Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang muhsin. Mereka mengatakan cinta itu bukan sifat Allah. Kenapa? Karena cinta itu adalah kecenderungan kepada sesuatu. Itu kan definisi untuk makhluk. Makanya orang-orang Asy'ariyah tidak menetapkan adanya sifat cinta, sifat ridho, sifat marah, apalagi laknat, sifat laknat. Karena Allah menyebutkan la'anallah, ya kan? Allah melaknat. Enggak mereka tetapkan. Kenapa? Mereka anggap itu tidak layak. Kita katakan apa yang membedakan antara bicara yang kalian tetapkan dengan marah yang ada pada sifat Allah yang kalian ingkari. Kalau kalian katakan bicara itu merupakan sifat Allah yang bagus, memangnya kalau marah bukan sifat yang bagus? Ketika kita melihat kemungkaran, marah kita, nggak bagus. Jadi Khafiddin, sebagaimana mereka mengatakan, ya bicara ini sesuai dengan keagungan Allah, demikian juga kita katakan marah juga sesuai dengan keagungan Allah, ridho sesuai dengan keagungan Allah, apalagi cinta sesuai dengan keagungan Allah, yang tidak sama dengan makhluk. Dasarnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sesungguhnya tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Makhluk hidup, Allah hidup, hidupnya Allah tak sama dengan makhluk. Itu Khafiddin. Makhluk melihat, Allah melihat, tapi melihatnya Allah tak sama dengan makhluk. Apalagi makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tak sama dengan makhluk. Barang siapa mengatakan bagaimana, maka pertanyaan ini bid'ah, karena kita tidak akan mungkin bertanya bagaimana kecuali setelah kita tahu zatnya. Ya, saya berikan contoh, ini saya ulang-ulang supaya mudah. Antum tahu kacamata? Saya yakin kalau saya katakan kacamata, terbayanglah antum bendanya. Tapi ketika saya katakan kacamata kuda, apakah berbeda dengan yang antum bayangkan yang pertama? Bagi yang pernah melihat kuda, dia akan bisa bayangkan. Yang nggak pernah lihat kuda, gimana Ustaz? Berarti dia nggak pernah lihat kuda. Dia lihat monyet. Itu Khafiddin. Karena orang harus tahu dulu zatnya, baru dia tahu bagaimana mananya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Ustaz, gimana dengan orang yang sudah mati hidup lagi, yaitu mati syahid, lalu dia menceritakan tentang apa saja yang dialami tersebut? Gak pernah. Jadi orang yang mati syahid itu minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Untuk apa kalian hidup lagi? Kan sudah dapat surga. Kami mau hidup lagi, kemudian barang lagi, mati lagi. Tapi Allah tidak izinkan.
Itu ikhwafir, bukan diizinkan, nggak diizinkan. Udah, masuk surga sana. Bayangkan ikhwafir. Udah, masuk surga sana. Banyak kali permintaannya. Gitulah kalau bahasa kita. Udah, masuk surga. Itu ikhwafiddin. Kalau kita begitu masuk surga minta keluar lagi, Masya Allah, nggak terbayang lah. Ya Allah panjangnya. Warna merah lagi. Ana mau bertanya, apakah kita sudah melakukan sholat taubat nasuhah, tetapi berapa hari yang datang dia melakukan maksiat lagi, setelah itu dia mengingat Allah dan sholat taubat nasuhah lagi. Jadi dia itu gimana Ustadz? Ikhwafiddin, perhatikan, kalau orang taubat nasuhah dia menyesal, ya, dia benar-benar menyesal dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengulanginya kembali. Itu namanya orang yang taubat nasuha. Tapi kalau dia menyesal, ya Allah saya menyesal, ya Allah saya tidak akan melakukan lagi ya Allah kecuali kalau kepepet, berarti belum nasuha. Kalau masih ada keinginan dalam hatinya mau mengulangi lagi, itu belum nasuha. Saya berikan contoh ikhwafiddin. Antum seorang anak yang senang gemar mandi di sungai yang lompat dari jembatan. Pantang nampak sungai banjir, pantang ada jembatan. Buka baju, tinggal celana pendek, lompat. Udah. Satu kali dia lompat. Ternyata kepalanya persis hampir terkena besi. Begitu. Dia terbayang, ini kalau kena kepala bocor, mati. Sejak itu dia langsung trauma. Tidak mau lagi lompat kepala. Jadi lompat kaki aja. Tidak mau lagi main lompat-lompatan seperti itu, terjun-terjun seperti itu. Tidak mau, kenapa? Teringat dia selalu, terkenang dia selalu besi yang terkenang dia pas kena. Atau pas begitu, pas kena di sini. Kalau kena matanya gimana? Semenjak itu dia trauma. Itulah orang tobat namanya. Ya, itu namanya orang tobat. Kenapa? Dia tak ada keinginan untuk kembali. Itu namanya tobat nasuha. Tapi kalau masih ada kepingin kembali, itu namanya tobat sambalado. Ya, padeh disike juo. Gitu lah kira-kira. Pedas tapi tobat. Pedas tapi masih dimakan juga. Itu namanya tobat sambal. Ya. Jadi seperti ini nggak berlaku. Kalau dia memang betul-betul tobat betul. Setelah tobat beberapa bulan kemudian ternyata tergoda lagi. Ya tobat yang pertama tetap terima oleh Allah. Tapi dengan syaratnya seperti tadi itu ya. Tapi dia kemudian tobat lagi, tetap terima. Karena memang kita itu begitu. Terkadang kita sudah tobat. Ada seorang teman ikhwafiddin. Dia masuk rumah sakit yang rumah sakit Aceh. Malahyati. Sakit luar biasa ikhwafiddin. Saya jenguk. Kenapa bang? Karena merokok Ustadz. Tobat saya Ustadz, nggak mau lagi. Tobat betul. Karena sudah hampir mati. Demikian ikhwafiddin, masuk ICU, mau mati dia gara-gara merokok. Jadi saya jenguk, tobat saya Ustadz. Masya Allah, tobatlah dia ikhwafiddin. Udah. Tak berapa lama kemudian dia sehat. Kemudian dia 6 bulan kemudian umroh di Mekah, ketemu dengan kawannya, merokok kawannya, bangkit lagi, merokok lagi, nggak tanggung-tanggung, bukan Medan, di Mekah. Suami cerita, Ustadz, tengok itu abang, kumat lagi tingkahnya. Kenapa? Merokok di Mekah. Masya Allah. Nah, begitu ikhwafiddin, ya. Jadi dia tobat lagi. Itulah kadang-kadang kita nggak tahu tobat kita tuh bisa goyang dengan lingkungan. Kan orang yang merokok itu ikhwafiddin susah menghilangkannya. Ya. Makanya kalau orang merokok udah kurangi, yang tadinya 1 slop kurangi jadi setengah slop. Sampai nanti jadi setengah bungkus 1 hari. Begitu tinggal 1 batang 1 hari, ketemu kawan, balik 1 slop lagi. Makanya nggak bisa, harus berhenti. Pek.
Yang tobat, yang ada buang. Begitu ikhwan. Jangan tinggalkan. Ustaz, kenang-kenangan satu aja Ustaz, kenang-kenangan. Gak jadi itu. Benar. Dan jangan berteman dengan orang yang merokok. Udah jam berapa ya? Ya sedikit lagi lah ya. Ini pertanyaan juga. Yang pendek-pendek aja ya, kita pilih ya. Pendek-pendek aja. Ya, ini pendek. Ana senang suka dengan kawan SD Ana dan Ana ingin menikahinya. Apakah harus ta'aruf lagi? Ya udah tahu kok ta'aruf. Kadang-kadang orang itu tidak bisa membedakan mana yang ta'aruf, mana pacaran. Dikira ta'aruf itu pacaran Islami. Tidak ada pergi-pergi, tapi apa? Ngapel ada, ngapel. Datang dia, Dek, nanti abang malam minggu datang ya. Iya, pakai jilbabnya, Dek, jangan lupa, nggak boleh buka aurat. Berdosa kita kalau buka aurat. Masya Allah. Udah, nanti kita duduknya nggak boleh dekat-dekat, Dek. Nah, jadi adik di sana, saya di sini ngomongnya. Mana ada ikhwatiddin seperti itu, ya? Jadi langsung lamar, nggak usah ta'aruf lagi, langsung lamar. Ya, oh ini akhwat. Daya ikhwan dah habis, jatah ikhwan. Dari akhwat, Ustadz tolong jelaskan apa itu kewajiban suami kepada istri. Langsung. Ini langsung ini kalau saya kalau saya terawang ada masalah ini. Jadi aura masalahnya kental sekali saya rasakan. Kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin, sandang, pangan dan papan semampunya. Kemudian mendidik sang istri. Itu ikhwatiddin. Ya, dan mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah secara global. Kalau secara rinci itu satu daurah, satu kajian itu. Assalamualaikum Ustaz, saya gimana kalau mengadopsi anak? Apakah anak itu termasuk mahram? Tak. Mengangkat anak tidak mahram, kecuali kalau ibu punya air susu. Ngangkat anak bayi disusuin, minum dia kenyang lepas. Nangis lagi, minum lagi sampai 5 kali, barulah dia menjadi mahram. Tapi anak susuan. Atau susukan dia dengan keponakan kita, atau dengan kakak kita. Jadilah dia menjadi keponakan kita, keponakan susuan. Itu ikhwatiddin, ya. Tapi untuk suaminya nggak bisa, ya. Suaminya nggak bisa. Itu dia. Jadi anak angkat bukan mahram. Ustadz, kakek saya sudah meninggal dan meninggalkan 2 anak laki-laki, ayah dan paman. Bagaimana pembagian hartanya? Bagi 2. Ya, bagi 2. Karena seluruh harta kalau ada anak laki-laki diambil seluruhnya untuk anak laki-laki. Kalau dia punya orang tua misalnya, kalau dia punya istrinya masih hidup, kakek nenek masih hidup, udah nenek masih hidup, maka si nenek mendapat 1/6, sisanya untuk anak laki-laki dan dibagi 2. Ustadz, Anda ingin bertanya bagaimana cara mengatasi sebuah ta'aruf antara janda dan duda yang masing-masing membawa anak, yang janda punya anak perempuan dan yang duda punya anak laki-laki. Apakah bisa diteruskan sampai nikah atau dipertimbangkan lagi? Ikhwatiddin, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah kalau kita itu, kalau si janda dan duda ingin ta'aruf. Tapi kalau ta'aruf begitu janganlah dibawa anaknya, ngaco lah nanti, ya. Nanti Dek, namanya siapa? Nanti Pak minta es krim, masih mau nanya, belum bisa dapat jawaban. Jadi ciptakan yang kondusif, dah. Jadi bagaimana anak-anaknya? Ya nggak ada masalah. Tapi ingat, anak bawaan masing-masing itu tidak mahram. Kalau si suami punya anak laki-laki,
si janda punya anak perempuan, maka mereka bukan mahram. Demikian. Kalau mereka sudah lajang dan gadis, sekalian saja mamanya nikah, anaknya nikah. Iya kan? Jadi bagaimana ikhwatiddin? Ibuku, mertuaku. Nah, ya kan? Double pangkatnya. Ya kan? Ibuku, mertuaku, ayahku, mertuaku. Gitu ikhwatiddin. Jadi anakku, menantuku. Begitu. Itulah resikonya. Kecuali kalau semua laki-laki semua atau perempuan semua nggak ada masalah. Tapi kalau si anak si janda dengan suaminya mahram, anak si si duda dengan si janda mahram. Tapi antar anak tidak mahram. Mengapa? Karena lain bapak dan lain ibu. Tapi kalau mereka menikah punya anak hasil dari pernikahan si janda dan duda, mahram untuk yang anak-anak yang sebelah duda dan mahram untuk anak-anak yang sebelah janda, netral dia. Yang ke sebelah duda namanya saudara seayah, yang sebelah janda namanya saudara seibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah istighfar yang saya ucapkan tanpa niat untuk orang tua saya bisa sampai kepada orang tua? Istighfar yang dimaksud kita mohonkan ampun untuk orang tua. Kalau kita kan astagfirullah, itu ya Allah ampuni aku, itu artinya. Jadi kalau untuk orang tua ya Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan untuk kedua orang tuaku. Baru itu ikhwatiddin. Sekedar astagfirullah aja tuh kita aja. Ya. Jadi caranya doanya untuk orang tua Rabbighfirli wali walidayya. Udahlah ya. Satu lagi lah yang pendek. Hari ini pertanyaan akhwat nggak ada yang seru. Aduh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua yang melarang anak perempuannya menikah karena masih dalam keadaan pendidikan? Sedangkan saya sudah dikhidbah terlebih dahulu. Kok bisa? Dia dikhidbah tanpa tahu orang tua. Oh my God. Kok bisa? Yang namanya berkhidbah itu tahu orang tua, Pak Ci. Bukan ilegal begitu. Tahu orang tua, setuju orang tua, baru khidbah namanya, tinggal hari H. Ini nggak resmi, ilegal ini. Nggak boleh seperti ini. Jadi kalau orang tuanya belum mengizinkan si akhwat untuk menikah karena masih pendidikan, udah taatlah kepada orang tua. Akhwat juga itu orang tua yang membesarkan anti dari kecil sampai gadis, sampai S1, S2, S3. Itu orang tua punya andil. Jangan hanya ketika bertemu dengan seorang pemuda yang hanya mengatakan, ih Masya Allah anti itu manis sekali, makaci, lantas hatinya jatuh, terberai-berai, tidak bisa hidup tanpa dirinya, akan kuserahkan jiwa dan ragaku, itu gombal semua itu ikhwatiddin. Ya, tak ada itu dalam Islam. Makanya para akhwat sekalian hati-hati berteman dengan kaum laki-laki, hati-hati. Laki-laki itu kalau ada lihatnya ada yang dia suka, mudah dia mengucapkan ucapan pujian-pujian. Masya Allah anti mancung kali, dalam hatinya pesek pun. Bisa seperti itu ikhwatiddin. Dan apalagi akhwat itu suka dipuji, walaupun dia pakai cadar ikhwatiddin, ya. Lewat assalamualaikum, Masya Allah solehah kali mbak ya. Dalam hatinya walaupun dia tunduk-tunduk, alhamdulillah. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi akhwat jaga hati. Jaga hati karena sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang pintar dalam menggoda. Ya, hati-hati. Kalau sudah seperti itu berarti itu pemuda yang nggak bertanggung jawab itu. Jadi katakan, bang, jangan ucapkan rayuan apapun. Kalau abang jantan, lamar aku ke rumah orang tuaku. Itu baru. Oh ya, insya Allah. Kapan maunya? Itu baru. Ini enggak sekedar bilang I love you, you love me. Apa itu ikhwatiddin? Sampah itu. Itu apa? I love you itu hanya berbobot
hanya diucapkan suami kepada istri, istri dan pada suami. Kenapa? I love you-nya itu bertanggung jawab, punya hak dan tanggung jawab. Kalau I love you pada waktu pacaran, Masya Allah, hanya senang-senang. Seperti orang yang bercinta seperti cinta monyet, atau monyet yang sedang bercinta. Hilang cintanya, tinggal monyetnya. Itu enggak ada. Dalam Islam, kalau seorang laki-laki mencintai seorang akhwat, silakan dia pinang. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab atas cintanya tersebut. Kalau tidak, silakan hapus. Karena itu akan menjadi beban. Ya, itu hanya akan menjadi beban jiwa. Jangan. Cukup cintailah orang yang menjadi suami Anda. Cukuplah Anda mencintai orang yang menjadi istri Anda. Karena itulah percintaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada percintaan yang lebih indah dalam Islam melainkan percintaan yang sudah diikat dalam sebuah akad pernikahan. Selebihnya tidak ada. Itu hanyalah fata morgana. Terlihat sejuk dari jauh, ketika kita datang ternyata kering kerontang. Itu ikhwatiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.